Misalnya kita langsung saja ya untuk pertanyaan pertama nih ya. Menurut Miss Lala selama ini, bagaimana Miss Lala dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang sedang terjadi di sekolah? Dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana dua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral, situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Sedangkan untuk langkah-langkah mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, yang pertama, alasan apa yang mendasar dalam pengambilan keputusan. Kemudian dua, melihat siapa yang terlibat. Tiga, mengumpulkan fakta atau informasi. Yang keempat, menganalisisnya dari sudut etika atau moral. Yang kelima, baru proses pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya yang kedua nih Bu. Kalau menurut Bu Lala sendiri, bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana semisal kok ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dua, contohnya apabila kita ada seorang wali murid datang ke sekolah menyampaikan bahwa anaknya telah dipukul atau terdorong sampai terluka. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah kita mencari informasi dari guru kelas atau guru pendamping tentang kronologi permasalahan tersebut atau kejadian tersebut. Kemudian menanyakan apakah guru tersebut tadi sudah memberikan pembelajaran atau menyelesaikan permasalahan anak-anak tersebut dengan sudah memberikan atau arahan nilai-nilai kebaikan apa yang harus dilakukan apabila terjadi sebuah kejadian tersebut. Yang kedua adalah kita mengundang wali murid ke sekolah untuk membicarakan tentang permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga, menyampaikan kepada wali murid dengan bahasa dan tutur kata yang baik terkait dengan kronologi kejadian tersebut, bahwasanya kejadian tersebut dalam rangka anak-anak dalam proses untuk sosial emosionalnya. Kemudian yang keempat, Ibu Kepala Sekolah menyampaikan bahwasanya kerjasama yang baik antara orang tua diperlukan dalam tumbuh kembang anak-anaknya dengan memberikan ucapan terima kasih terhadap masukan-masukan yang diberikan untuk kemajuan sekolah dan bermohon maaf apabila ada kata-kata atau yang tidak berkenan. Semua itu ditujukan untuk menciptakan suasana kehidupan sekolah untuk memelihara hubungan antara orang tua sebaik-baiknya bagi kepentingan peserta didik. Selanjutnya ya Bu, yang ketiga nih, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Ya, hampir sama dengan nomor 1, yaitu langkah-langkahnya yang mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, kemudian mengumpulkan faktor-faktor atau informasi yang relevan, kemudian baru proses pengambilan keputusan, dianalisis dulu. Karena setiap keputusan yang diambil itu harusnya selaras atau sejalan dengan nilai-nilai kebajikan yang dijunjung tinggi oleh lembaga tersebut. Kalau di sekolah ya ada etika guru itu yang bertanggung jawab semuanya untuk kepentingan anak. Oke, baik Miss. Selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu Lala. Hal-hal apa saja yang selama ini
Bu Lala lakukan dan sudah Bu Lala anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sedang terjadi di sekolah? Yang paling efektif dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika adalah kalau dalam rujukan moral tidak sulit menentukannya karena membuat keputusan antara benar dan salah. Tapi kalau dilema etika itu memutuskan dengan banyak pertimbangan antara aturan sekolah dan pendapat dari warga sekolah. Jadi membutuhkan berbagai sumber dari sisi-sisi moralnya. Jadi lebih baiknya atau efektifnya mungkin yang pertama bisa berpikir tentang dampak negatif dan positifnya dengan meminta pendapat dari warga sekolah. Kemudian kita membuat kesimpulan dari masalah tersebut. Kemudian yang kedua, kita meletakkan keputusan itu mendasar pada aturan-aturan yang berlaku dengan mengutamakan kepentingan bersama. Baik, Miss. Terus hal-hal apa saja nih yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang biasanya Ibu hadapi? Tantangannya apa yang dirasakan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang pastinya adalah rasa keadilan dan rasa kasihan atau sungkan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, timbulnya perbedaan pendapat pada sebuah keputusan karena pemikiran dan pemahaman orang yang berbeda-beda. Terus nih Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang sedang terjadi? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau Ibu punya bentuk atau prosedur tertentu? Seperti apa dan bagaimana Ibu menjalankannya? Maka pemimpin tersebut apabila ada hal seperti itu, maka kita melihat secara aturan memang sudah ditentukan walaupun dengan pertimbangan-pertimbangan dari sisi lain. Jadi secara aturan apabila ada yang melanggar atau mengalami dilema etika, ada permasalahan, kita lakukan dengan teguran, kemudian peringatan, selanjutnya ada pembinaan. Semua itu perlu adanya pemikiran yang kuat, jadi langsung bisa menyelesaikan di tempat pada waktu itu dengan mencatat di buku pembinaan, kemudian ditandatangani oleh bersangkutan, kemudian baru terakhir pengambilan suatu keputusan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang sedang terjadi? Nomor 7, faktor-faktor apa yang mempermudah membantu dalam pengambilan keputusan, yaitu adanya bantuan ibu guru, wali murid, atau yang berkepentingan yang kena dalam dilema etika. Baik Bu, pertanyaan terakhir nih Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu dapatkan dan Ibu pelajari dari pengalaman Ibu saat mengambil keputusan di kasus dilema etika? Pembelajaran apa yang didapat? Yang pertama adalah bisa mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya dari segala sisi sehingga kita betul-betul merasa yakin dengan keputusan yang kita ambil. Yang kedua, bisa menambah ilmu dan wawasan dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Udah, itu aja. Assalamualaikum Bu Iva.
langsung saja ya, kita mulai. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Iva. Nah, Bu Iva, yang pertama ini, selama ini saya mau tanya bagaimana Bu Iva dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah. Mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral adalah pertama dari melihat perubahan sikap anak-anak peserta didik maupun wali murid. Jadi apabila kita menemukan siswa atau peserta didik perilakunya di luar moral yang selama ini kita ajarkan atau kultur kejawaan yang ada di lembaga kita, disitulah kita mulai mengetahui ada sesuatu di moral siswa. Oke, baik Bu Iva. Kemudian selanjutnya ini, pertanyaan yang kedua, bagaimana Bu Iva menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolahnya Bu Iva? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bila ditemukan dua kasus yang mana keduanya mempunyai nilai positif atau nilai kebajikan, tentunya kedua kasus ini harus kita fasilitasi dengan hal yang serupa. Kita akan mengkaji kedua kasus tersebut, mana dampak yang lebih baik dari kedua kasus tersebut. Apabila keduanya membawa hal positif untuk lembaga kita, maka tidak salah apabila lembaga memfasilitasi hal-hal atau dua hal tersebut. Bu Iva, selanjutnya yang ketiga nih, bisakah Bu Iva sebutkan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Iva lakukan dalam pengambilan keputusan selama ini? Prosedur yang kami lakukan atau langkah-langkah tentunya pertama kita mencari akar masalah daripada kasus-kasus atau dilema etika tersebut. Apabila sudah ditemukan akarnya, tentunya yang kita obati atau kita selesaikan adalah akarnya tersebut. Apabila akarnya sudah teratasi solusinya, maka adanya kasus atau penyimpangan perilaku pelan-pelan akan teratasi. Wah, selanjutnya nih Bu Iva, semakin menarik. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Iva anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bu Iva temui di sekolah? Hal yang menurut kami sangat efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut adalah komunikasi efektif antar dua arah, terutama dari pihak-pihak yang kita identifikasi mengalami dilema etika atau abmoral, khususnya anak-anak. Kita ajak komunikasi baik-baik, kenapa, ada apa, terutama apabila sudah kita temukan akarnya, tentunya otomatis komunikasi ini akan terjalin baik dari pihak sekolah dengan siswa maupun dengan orang tua tersebut. Terus ini Bu Iva, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan menjadi tantangan tersendiri dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu temui? Yang menjadi tantangan selama ini masih kita temui beberapa orang tua yang kurang menerima apabila putra-putrinya kita justifikasi bahwa perilaku putra jenengan kurang positif atau ada sedikit negatifnya. Namun tentunya orang tua yang kurang menerima tersebut tetap akan kita tindak lanjuti dengan komunikasi lebih aktif, yang mana agar
apa yang kita sampaikan ini diterima, sehingga kita bisa membenahi bersama-sama, bekerja sama dari pihak orang tua dengan wali murid yang ada di rumah. Baik, kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu gitu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Atau apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau ada, bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Kasus-kasus seperti ini sebenarnya adalah insidental, terjadi juga di momen-momen tertentu, sebenarnya tidak sering terjadi. Jadi tentunya apabila kita menemui kasus-kasus seperti ini, apalagi yang berhubungan dengan moral atau perilaku anak, seyogyanya kita harus segera menyelesaikan agar tidak muncul atau berimbas kepada siswa-siswa yang lain, sehingga efek negatifnya akan lebih luas. Nah, Bu, ada nggak sih seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang Ibu temui? Faktor atau unsur yang membantu kami dalam menyelesaikan kasus-kasus ini tentunya adalah kerjasama dari guru kelas tentunya, dari kedua orang tua tentunya, dan dari orang tua atau wali murid secara umumnya. Karena apabila seorang anak mengalami sedikit kasus hal negatif dan diketahui oleh wali murid yang lain, tentunya pembelaan atau dukungan moral atau dukungan untuk menyembuhkan kasus-kasus tersebut dari orang tua yang lain itu sangat membantu. Oke, terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi sama Ibu, menurut Ibu pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika di pengalaman Ibu? Pengalaman yang bisa kami ambil adalah setiap anak memiliki keistimewaan tersendiri, memiliki keunikan tersendiri. Apabila kita temui berbagai macam kasus di lembaga kita atau di anak didik kita, terutama berhubungan dengan moral atau perilaku anak-anak, tentunya akan menambah pengalaman kita, akan menjadi pelajaran kita, sehingga ke depan apabila ditemui kasus yang serupa ataupun kasus-kasus yang sama, kita bisa mengaca dari kasus sebelumnya. Dan keputusan-keputusan yang kita ambil sekarang juga bisa kita jadikan acuan untuk keputusan-keputusan apabila terjadi hal yang serupa di kemudian hari. Tentunya dengan beriringnya waktu, berbedanya subjek atau siswa yang mengalami hal-hal tersebut, kita harus bijak menyikapinya. Tidak boleh kita samakan terus prosedur dan tata caranya, karena sekali lagi anak-anak memiliki keunikan yang berbeda-beda.